bersama JJ Linces Official Label. Anjay. Jadi hari ini di video kali ini JJ lagi sama bintang tamu JJ ngundang Muammar Saddam. Lemes gue aja diundang aja. Yang lagi viral itu katanya trending Twitter nomor 1. Emang iya bang? Iya seperti itu kejadiannya. Bukan lu dong, gue juga kita berdua. Iya kan, iya kita berdua. Terus lu apa? Bilangnya gue doang. Nah dulu, oke guys, segitu aja video nggak deng. Jadi hari ini JJ mau buat video klarifikasi bareng Bang Saddam. No settingan, bener-bener murni pure dari mulut gue supaya kalian tahu kejelasannya gimana. Dan buat netizen di luar sana yang nanya, ini gimana sih konsepnya, ini gimana sih A, B, C, D, E, F, G, H, I, B, C, B, jadi bisa jawab. Terus selebihnya Bang Saddam juga bisa ngasih jawaban buat kalian. Dan nanti kita akan kasih kesan pesan kita untuk kalian semua. Jadi without any further ado, let's get started. Ada apa pertanyaannya? Oke, pertanyaan pertama dari netizen. Kenapa baju JJ terbuka dan lebih terlihat vulgar dipakai Muammar Saddam? Kenapa baju gue terlihat terbuka dan lebih terlihat vulgar di konten Muammar Saddam? Karena emang dulu sebelum baju gue, pakaian gue oversize kayak gini, emang pakaian gue tuh tadinya baju ketek. Bisa dibilang ketat lah. Emang senangnya dulu kayak gitu ya? Crop top, tank top crop. Apaan kayak lingerie, yang penting gue dulu suka begitu-begitu aja. Tapi makin kesini gue makin dari pribadi gue sendiri kayak udah gede harus bisa ngejaga diri, jaga image. Itu juga sebelum gue naik gue udah mulai pakai oversize kok. Benar. Berarti nggak ada unsur keterpaksaan? Nggak ada unsur keterpaksaan. Itu nggak ada unsur dipaksa oleh Bang Saddam atau unsur dilecehkan oleh Bang Saddam, nggak ada sama sekali. Itu emang dari kemauan gue pakai baju seperti itu. Pertanyaan kedua, kenapa thumbnail di YouTube channel Muammar Saddam terlihat sensitif? Oh, iya. Oke, untuk thumbnail gue bisa ngejelasin itu clickbait ya. Cuma kan di dalam video itu kan nggak begitu vulgar gitu kan kita. Terus juga nggak begitu yang macem-macem lah, nggak kayak yang telanjang-telanjangan, nggak ada itu. Ya, jadi berarti dari clickbait mah kita emang ada unsur kelihatan seperti itu, tapi di dalam video itu kita nggak ada hasil-hasil atau kayak beneran terjadi seperti itu, nggak ada. Kayak unboxing atau apa, atau mabok, nggak ada sama sekali. Itu nggak ada sama sekali, clickbait jadinya. Pertanyaan selanjutnya, kan di salah satu video di Muammar Saddam ada judulnya JJ di unboxing. Itu beneran di unboxing atau enggak ada? Nah, itu sama sekali nggak di unboxing sama gua, sama sekali nggak dibungkus. Itu tuh kita ngonten di tempat terbuka, outdoor. Jadi itu tuh banyak orang di belakangnya, di sampingnya, kanan kirinya, depannya tuh banyak orang. Itu sama sekali nggak gua bungkus lagi juga. Ya kali masa kita bungkus di situ. Orang di videonya juga ada cut edit ya? Iya, nggak mungkin juga. Gue ini kan nganggap jadi ini kan sebagai ade sendiri ya kan. Jadi nggak ada unsur yang gimana-gimana untuk ngebungkus. Itu tuh hanya clickbait judul untuk menarik perhatian orang aja gitu. Thumbnail. Apakah benar menurut podcast sebelum video Muammar Saddam dan JJ beredar, apakah podcast tentang kisah hidup JJ yang dulu beneran terjadi? Lalu kalau memang benar terjadi, mengapa JJ dan Muammar Saddam buat konten yang menurut netizen 18 sampai 21 plus? Iya, dari podcast sebelumnya, kisah tentang hidup gue, masa lalu gue emang benar terjadi guys. Itu emang beneran, Bang Saddam pun juga tahu. Dan itu sebelum terjadi kita konten untuk sampai, pokoknya JJ tuh konten sama Bang Saddam tuh cuma 2 bulan ya? 2 bulan. Tapi di uploadnya sebelum kontrak, jatuhnya 4 bulan. Itu ada yang udah kontrak, ada yang belum kontrak. Gitu. Nah, terus kalau bagi gue sih, pas gue buat konten sama Bang Saddam itu emang cara kontennya kayak gitu. Yang namanya kita menarik perhatian, dan juga dari isi pas setelah gue tahu video-video Bang Saddam emang kontennya kayak gitu, ya mau diapain lagi? Iya. Gitu. Karena dari situ juga JJ mencari sampingan uang itu dari Bang Saddam. Jujur JJ akuin Bang Saddam itu ngebantu JJ
buat makan, buat hidup dan lain-lain tuh sampingan JJ selain photoshoot di Sudirman itu Bang Sadam bantuin JJ. Dah, lanjut Bang. Kenapa Muhammad Sadam membuat video vulgar yang masih di bawah umur seperti JJ? Untuk video yang vulgar di bawah umur seperti JJ, awalnya itu kan emang karena gua nggak tahu ya kalau JJ itu masih umur 16 tahun. Tapi karena lu nggak tahu latar belakang gue ya. Iya, pertama kita kenal tuh emang ya kita nongkrong gitu kan. Terus JJ juga nggak ada kerjaan. Nah daripada kita nongkrong nggak jelas, mending J. Akhirnya gua ngajak konten nih, dia nih mau nggak kalau konten sama gua gitu Gua bantu kan. kok. Nah, Lu akhirnya dia lu mau. butuh apa? Lu butuh uang karena lu kan kontang-kanting lontung-lontung kayak gini. Gak megang uang. Dia bilang kayak gitu, guys. Guys. Yes. Dia bilang kayak gitu, guys. Kalau lu emang butuh pertolongan, makan atau uang transport dan lain-lain. Karena dia tiap hari emang selalu di Sudirman, gue dulu pun setiap hari di Sudirman. Iya. Jadi ya untuk apa-apa jadi kalau mau makan, mau ke Sudirman, mau apa, mau styling, mau segala macam, semua dibayarin sama tanggung jawabnya Bang Sadam. Lagi juga kan daripada kita di Sudirman tuh nongkrong nggak jelas ya, jadi kita akhirnya memutuskan untuk buat konten. Dan gue tuh sama sekali nggak tahu kalau JJ itu umurnya 16. Akhirnya lama kelamaan sering berjalannya waktu gue tahu, tapi itu posisi udah video ke 10 lebih kali aja ya. Udah banyak. Udah naik, tapi karena udah terlanjur naik kan, wah lumayan juga nih penghasilannya. Gue juga bisa beliin apa yang JJ mau nih. Akhirnya yaudah deh lanjut kayak gitu kan. Ya udah karena emang style JJ seperti itu ya lanjut kita seperti itu, karena nggak bisa disetting-setting aja ya style itu ya. Nggak bisa, emang dari diri kita sendiri aja. Jadi kalau kalian mau bilang apa ke, itu ke, ini ke, itu ke, emang iya, emang dulu gue nggak ada bimbingan dari siapa-siapa. Jadi kalau emang gue kayak gitu emang jawaban kalian emang bener. Kalau mau bilang gue masih minor, iya gue di situ emang masih minor, umur gue juga masih terlalu kecil untuk melakukan hal seperti itu. Gue akuin emang itu salah, dan di video konten tersebut memang terlalu sensitif. Tapi kalau untuk kalian ada yang menghibur atau tidak menghibur, atau ada yang menurut kalian positif atau negatif, itu terserah kalian. Ya, intinya untuk netizen nih, dari kita nih, gua sebagai apa kreatornya dan JJ sebagai talentnya minta maaf yang sebesar-besarnya atas kejadian konten tersebut. Konten gua sama JJ yang selama sama JJ, gue minta maaf banget karena menurut kalian itu vulgar banget ya. Jadi gue minta maaf, dan kedepannya nih untuk Muhammad Sadam pribadi, gue bakal upload konten yang lebih menarik lah dan lebih bermutu ya Bang. Lebih bermutu dan gak lebih ke 18+. Mungkin gue challenge atau podcast atau apa, terserah dah, yang penting gak 18+ gitu. Kalau untuk JJ gimana aja kontennya? Intinya lupain semua kesalahan JJ yang pernah JJ buat. JJ mau jadi JJ pribadi yang baru, termasuk Bang Sadam. Semua itu manusia, kita luput kesalahan, kita belum sempurna, kita masih banyak dosanya. Jadi jika kalau masih ada salah, tolong dibimbing lagi, tolong dikasih tahu lagi yang benarnya tuh harus gimana. Di Twitter kan Sadam ini kan kayak dibully gitu. Ya dibilang kayak pelecehan seksual banget lah ya. Tanggapan dari JJ itu seperti apa? Bang Sadam menurut JJ tidak melecehkan JJ sama sekali. Walaupun JJ pernah terlibat kasus sebelumnya pernah terjadi seperti itu. Tapi untuk JJ, seperti yang apa JJ pernah bilang dulu bukan sekarang. JJ yang dulu pernah berkata, kalau gue sekalinya udah kotor, ya udah kotorin aja langsung selebihnya. Kalau untuk sekarang, gue udah ngeliat ke depannya gimana, gue udah bisa mandang masa depan gue kayak gimana, udah nggak sesuram dulu, gue bisa matengin semuanya apa yang harus gue lakuin. Gue udah tahu itu A, B, B. Untuk yang lama, tolong ya, maafin kesalahan JJ. Selebihnya untuk sekarang, ya udah, ini pribadi JJ yang baru. Pesan untuk netizen dari Muhammad Sadam dan JJ. Kalau dari gue pribadi nih ya, dari Sadam nih, tolonglah kalian cari tahu dulu, jangan asal ngehujat dan jangan asal ngehina gitu kan. Jadi manusia tuh siapa sih yang nggak kesel kalau dihina gitu kan? Sebenarnya kalau dibilang kesel banget, apalagi sampai bawa orang tua kan. Orang tua tuh nggak tahu apa-apa di rumah jadi dibawa-bawa. Ya kalaupun emang kalian mau nyalahin gua, tolong salahin gua, jangan bawa orang tua gua, please. Ya udahlah, kita sabar aja. Intinya jangan bawa orang tua sih kalau gua gitu aja. Kalau mau hujat silakan, jangan bawa orang tua. Intinya ya gua minta maaf aja lah.
buat netizen yang udah ngehujat gua sama JJ nih. Padahal kan kita dihujat aja ya. Tapi kita minta maaf aja karena ulah video tersebut jadi gempar nih dunia Twitter nih ya kan. Sangkain kita pelecehan atau apa, padahal mah nggak begitu sih Jay ya. Menurut gue juga nggak begitu pelecehan sih itu. Kecuali kita pegang-pegangan lah, cium-ciuman atau apa gitu. Serada kalau itu kalau mau bilang pelecehan boleh. Nah, kalau ini kan enggak, cuman sekedar fashionnya aja gitu kan. Makanya kalian tuh jangan don't judge by cover, jangan melihat seseorang tuh dari luarnya aja. Betul. Kalau kalian belum mengenali kita lebih dalam, jangan asal hujat. Oke guys, segitu aja untuk video kali ini. Jadi hari ini video ini bertema tentang klarifikasi jadi antara Bang Sadam sama JJ. Udah gitu aja sih. Jangan lupa like, komen, share, dan Subscribe. subscribe.